Peningkatan Kesehatan Masyarakat Community Development Bethesda Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum atau UPKMC di Bethesda Yakum Wilayah Belu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Belu melakukan pelatihan HIV/AIDS dan pembentukan warga peduli AIDS di Kabupaten Belu. Kegiatan berlangsung selama 2 hari di Aula Hotel Nusantara 1 Atambua. Bethesda Yakum Wilayah Kabupaten Belu bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pelatihan HIV/AIDS dan pembentukan warga peduli AIDS yang berlangsung 26 September hingga 27 September 2025 di Aula Hotel Nusantara 1 Atambua. Pada kesempatannya, Ketua Bethesda Yakum Kabupaten Belu, Alma Dalasi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS, mengurangi stigma dan diskriminasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan, pengobatan, dan dukungan terhadap orang dengan HIV/AIDS. Kita melihat bahwa upaya pengendalian HIV/AIDS itu tidak akan berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Dan partisipasi dari masyarakat itu adalah hal utama. Dan masyarakat adalah ujung tombak dari perubahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga adanya warga peduli AIDS. Nah, warga peduli AIDS ini adalah bagian konkret dari partisipasi masyarakat. Jadi mereka ikut terlibat dalam upaya pengendalian HIV/AIDS, baik itu dalam pencegahan maupun penanggulangannya. Sementara itu, narasumber Adrianus Lahuri, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa Tenggara Timur, selaku pengelola program mengatakan, materi-materi yang disampaikan pada pelatihan ini lebih difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam turut serta penanggulangan HIV/AIDS. Ini lebih pada menguatkan warga peduli AIDS. Jadi materi-materi kebetulan yang saya berdiskusi dengan teman-teman itu lebih pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam turut serta mengikuti upaya penanggulangan HIV dan AIDS dalam konsep warga peduli AIDS. Jadi konsep ini warga diminta, warga didorong, dimotivasi untuk mari melihat sesama kita yang membutuhkan pertolongan dari warga peduli AIDS dari sisi pengetahuan yang bisa berdampak pada sikap perilaku dia untuk bisa berperilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Adrianus Lahuri juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Belu untuk terus menggali informasi dan mendukung WPA yang akan berjalan di Belu karena di wilayah Kabupaten Belu sendiri terus mengalami peningkatan kasus baru. Bethesda Yakum juga sedang menjalankan program pengendalian terpadu HIV dan AIDS 2025 hingga 2028. Proyek ini berkontribusi untuk terwujudnya program pencegahan terpadu infeksi baru HIV, serta support untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan hidup orang dengan HIV dan orang sekitarnya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta tamu undangan ikut serta dalam upacara ini. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta pada Rabu pagi untuk mengenang tragedi gugurnya pahlawan revolusi pada peristiwa 30 September 1965. Upacara nampak diikuti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih, serta tamu undangan lainnya. Upacara Hari Kesaktian Pancasila sendiri dipimpin oleh penerbang tempur Kolonel Amri Taufani. Ketua MPR Republik Indonesia Ahmad Muzani dalam upacara ini bertindak membacakan teks Pancasila, sementara pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibacakan oleh Wakil Ketua DPD Republik Indonesia Yoris Raweyai. Kemudian pembacaan ikrar kesetiaan kepada Pancasila oleh Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani. Sementara untuk prosesi pembacaan doa dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Usai prosesi upacara berakhir, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih meninjau Monumen Pancasila Sakti. Dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Post TV melaporkan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut rentetan kasus keracunan makanan bergizi gratis di sejumlah daerah tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, melainkan kesalahan administrasi. Rentetan kasus keracunan massal usai mengonsumsi makanan bergizi gratis menjadi sorotan akibat adanya indikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut pun langsung dibantah Kementerian Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dibantah langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, saat menggelar konferensi pers di kantornya pada Rabu siang. Dirinya menyikapi sikap Komnas HAM yang akan mengusut kasus keracunan MBG sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Meski membantah, Natalius Pigai tetap menghormati pengusutan yang dilakukan Komnas HAM tersebut. Dalam keterangannya, Natalius Pigai menyebut keracunan makanan bergizi gratis tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, melainkan hanya sebatas kesalahan administrasi. Ya 0,0017% ini menurut saya memang ada satu dua ada. Misalnya satu tempat, satu sekolah yang masaknya mungkin salah karena kurang terampil, mungkin basi makanannya, kan itu tidak bisa dijadikan sebagai pelanggar HAM, Pak. Bisa saja karena human error kan, kesalahan masak, kesalahan mungkin makanannya, penyimpangannya kurang. Itu sebenarnya adalah pelaksanaan daripada fungsi administrasi dan manajemen. Administrasi dan manajemen. Ya, kesalahan dan kelalaian administrasi dan manajemen itu jauh dari aspek hak asasi manusia. Karena administrasi dan manajemen itu dalam konteks HAM itu adalah meminta perbaikan. Pigai pun menjelaskan komentar atau masukan dari Komnas HAM adalah bagian dari fungsi pengawasan dan harus dipandang untuk tujuan perbaikan. Dirinya menilai tidak semua temuan atau permasalahan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa kasus di lapangan lebih merupakan masalah administrasi dan manajemen yang seharusnya ditindaklanjuti melalui perbaikan sistem. Selain itu, Kementerian Hak Asasi Manusia telah mengerahkan ribuan pegawai di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan, serta menegaskan setiap masukan baik dari Komnas HAM maupun media akan dihormati sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan HAM di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Post TV melaporkan. Ribuan umat peringati 26 tahun berdirinya Kapela Sao Miguel Arcanjo pasca Exodus 1999 Halloween. Informasinya usai jeda.